Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan obat yang benar ya. Oke. Nah, di mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan obat? Yang pertama adalah di apotek ya, itu jelas. Yang kedua ada di sarana kesehatan, yaitu ada di rumah sakit maupun di puskesmas juga bisa. Dan yang ketiga ada di toko obat yang memiliki izin ya, itu seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita mendapatkan obat itu ada beberapa hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama untuk obat-obat yang dengan resep dokter, nah ini kita harus memperoleh obatnya atau mendapatkan obatnya di apotek ya. Jadi resep dari dokter itu harus kita tebus di apotek, itu yang pertama. Yang kedua untuk apotek atau sarana kesehatan yang menjual obat itu pastikan memiliki surat izin ya, atau memiliki izin apotek atau izin sarana kesehatannya ya. Jadi pastikan saat kita masuk ke dalam apotek atau sarana kesehatan itu di depan apotek itu nanti pasti akan terpampang surat izin apoteknya atau surat izin dari sarana kesehatannya itu ya. Kemudian ada juga surat izin praktek dari apotekernya. Nah, itu harus terpampang di depan saat kita masuk ke dalam apotek atau ke sarana kesehatan ya itu. Kemudian pastikan juga untuk apotek ini ada apotekernya ya. Jadi saat kita membeli obat di apotek, yang kita cari adalah apotekernya. Kenapa harus kita cari apoteker? Yang pertama adalah untuk menjamin obat yang diberikan kepada kita itu terjamin mutu dan keamanannya. Nah, itu jadi pastikan saat kita berada di apotek itu yang kita cari adalah apotekernya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah periksa juga nomor registrasi, kemudian nama pabriknya sama alamat dari pabrik yang membuat obat tersebut. Biasanya tertera pada kemasan obatnya ya. Jadi saat teman-teman nanti mendapatkan obat dari apotek atau dari sarana kesehatan, pastikan ada nama pabriknya, kemudian ada alamatnya juga sama nomor izin edar dari obat tersebut. Itu harus teman-teman perhatikan ya pada kemasannya, itu seperti itu. Selanjutnya saat teman-teman setelah mendapatkan obat, perhatikan juga ya saat kita mendapatkan obat yaitu golongan obatnya. Nah, ada beberapa obat yang boleh kita dapatkan tanpa resep dokter dan ada juga obat yang harus dengan resep dokter. Nah, contohnya obat yang kita bisa dapatkan tanpa resep dokter yaitu adalah obat-obat yang bebas atau obat-obat dengan kategori bebas terbatas. Nah, nanti untuk obat-obat yang bebas ini dia pada kemasan atau labelnya ada lingkaran berwarna hijau ya. Kemudian untuk obat-obat yang bebas terbatas nanti ini juga ada logonya itu adalah lingkaran berwarna biru. Nah, untuk obat-obat yang harus yang diperoleh dengan resep dokter itu dia adalah obat-obat keras, yaitu obat dengan logo lingkaran berwarna merah dengan tulisan K ya di tengah atau di dalam lingkarannya itu, seperti itu ya. Nah, kemudian selain golongan obatnya, kita juga perlu memperhatikan adalah peringatan yang ada pada brosur atau kemasannya. Nah, di undang-undang atau di aturan dari pemerintah terkait peringatan obat itu ada 6 ya. Nah, ini harus kita perhatikan aturannya. Jadi ada peraturan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nanti peraturan nomor 6. Itu harus kita perlihatkan. Ada salah satunya adalah obat misalnya harus ditelan, atau obat dengan yang digunakan dengan cara dikumur tidak boleh ditelan, atau obat yang digunakan untuk wasir ya tidak untuk ditelan. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan peringatan-peringatan yang ada pada kemasan atau brosur obatnya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah pastikan tanggal kadaluarsa, itu sangat penting ya. Jadi sebelum teman-teman mendapatkan obat atau menggunakan obat, pastikan cek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa dari obat tersebut. Pada beberapa kemasan obat ada yang mencantumkan hanya tanggal kadaluarsanya saja, tapi ada juga yang mencantumkan kedua ya. Jadi ada tanggal kadaluarsa sama ada tanggal produksi. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan mana yang tanggal kadaluarsa dan mana yang tanggal produksinya. Nah, biasanya di beberapa industri farmasi itu dia sudah mencantumkan keterangan ya. Jadi keterangan manufacturing atau pembuatannya ya. Biasanya ada singkatan manufacture, itu adalah proses tanggal pembuatannya atau waktu pembuatannya. Misalnya manufacture bulan Mei 2020. Nah, nanti di bawahnya ada expire date-nya. Itu misalnya bulan 2 tahun 2023. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pastikan ada expire date-nya. Nah,
bagaimana kalau misalnya tidak ada keterangannya. Nah, kita tinggal lihat saja mana beberapa obat tandanya ya. Jadi kadang-kadang ada tanda juga sih. Untuk yang proses produksi itu biasanya lebih awal ditulisnya, kemudian untuk yang expired itu di belakangnya. Nah, misal kita mendapatkan obat yang mungkin tidak ada expired date-nya, nah kita pastikan ke apoteknya ya, ini expired obatnya kapan yang diberikan. Jadi nanti kalau misalnya sudah tahu expired obatnya, kemudian kita tulis di kemasan obatnya secara manual, itu bisa seperti itu. Atau pada saat teman-teman menerima obat dari apotek atau dari sarana kesehatan, pastikan pada labelnya, pada label etiket obatnya itu ada tulisan expired date-nya, itu harus ditulis, itu seperti itu. Nah, pada aturan dari POM itu ada ya, kalau misalnya dari POM itu kita ada istilah yang namanya klik ya. Klik itu adalah cek kemasan, kemudian cek label obatnya, kemudian cek izin edar, sama yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Nah, pastikan kemasan yang teman-teman terima itu adalah dalam kondisi yang baik ya, jadi tidak rusak, segelnya masih utuh. Nah, itu harus dipastikan seperti itu. Yang kedua, baca informasi pada label obatnya. Jadi biasanya dalam obat yang kita terima itu pasti ada petunjuknya ya. Misalnya kalau obat sirup itu nanti di dalamnya ada brosur atau leafletnya. Kalau mungkin untuk obat-obat tablet yang diberikannya kan tidak dalam satu box, itu kan kita tidak akan mendapatkan brosurnya, tapi kita bisa tanya informasi tersebut kepada apoteker yang ada di apotek tersebut atau di sarana kesehatan tempat teman-teman mendapatkan obatnya, itu seperti itu. Kemudian pastikan juga izin edarnya. Nah, untuk izin edar ini harus ada ya di setiap kemasan obat. Teman-teman bisa cek di setiap kemasan obat, terus nanti akan ada nomor izin edar. Nah, nomor izin edar ini kita bisa melakukan pengecekan apakah obat ini itu benar ada atau misalnya benar asli atau bukan ya. Silahkan teman-teman nanti download aplikasinya di Play Store, itu yaitu nama aplikasi adalah Bepom Mobile. Nah, di Bepom Mobile itu teman-teman silahkan masukkan atau silahkan pilih menu cek nomor izin edar ya, ada keterangannya cek izin edar. Nah, itu silahkan dimasukkan nomor izin edarnya atau nomor registrasi dari obat tersebut ke aplikasi itu. Nanti dari aplikasinya itu akan mencari data terkait nomor izin edar tersebut. Apabila nanti obat itu sudah terdaftar, otomatis akan muncul nama obat, produsen, pembuatnya, itu ada keterangannya di situ. Tapi kalau misalnya obat itu belum terdaftar atau nomornya itu belum terdaftar, berarti otomatis tidak akan muncul di situ. Oke. Nah, selain melalui aplikasi, teman-teman juga bisa masuk ke websitenya, yaitu cekbepom.pom.go.id, yaitu sekali lagi cekbepom.pom.go.id. Nah, silakan masuk ke link tersebut. Nah, di situ prinsipnya sama ya, silahkan masukkan nomor izin edarnya saja, nanti akan muncul data dari obat tersebut. Oke. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman saat mengkonsumsi obat itu tidak melewati kadaluarsa ya. Pastikan obat yang teman-teman dapat itu tidak melewati kadaluarsa, itu seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara mendapatkan obat yang benar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.